Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama aku Audrey Maulana Yusuf dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Undip angkatan 2025. Dalam video kali ini aku akan melanjutkan tugas mata kuliah praktikum CAD/CAM. Di video kali ini aku akan membahas tentang laser cutting ya teman-teman. Laser cutting untuk sesuai namanya CNC laser cutting. Jadi nanti kita memotong di sini akan memotong akrilik untuk ya sesuai dengan desain kita lah. Jadi langsung saja untuk pertama kita bikin desainnya dulu di software CorelDRAW yang laser. Corel laser. Langsung saja ini aku bikin desainnya bebas saja ya teman-teman, terserah kalian. Misalkan dari aku pengen nambahin ini. Misalkan begini yang simpel-simpel aja deh. Nah ini kita bisa langsung ke bagian cutting atau engrave, ini bebas saja. Jadi yang pertama kan kita bakal engrave kan tentunya. Engrave itu fungsinya biar tulisan yang kita desain ini itu terbentuk lah. Ya, nanti ada jejaknya, ada bekasnya. Jadi engrave itu melaser tapi nggak sampai nembus, nggak sampai bolong gitu. Hanya untuk ngelaser permukaannya doang. Nah itu. Jadi biar kebentuk nih desain kita yang kita tulis ini kayak Automation 2025 Vocational School Undip. Lalu misalkan sudah di engrave, kita lanjut ke namanya cutting. Nah untuk cutting ini kan kita nggak mau semuanya ini kena cutting ya teman-teman. Kita hanya pengen nge-cutting si bordernya aja, yang mana itu nanti bakal ngepotong lah. Istilahnya kayak kita punya satu akrilik gede nih kayak satu kertas ini. Nah kita pengen pakai yang kayak gini doang, yang segini doang. Nah ini kan kita nggak mau potong semua kan. Nah kita potongnya yang border ini doang. Nah untuk potong border ini kita singkirin dulu yang tulisan ini. Nah ini kita hapus dulu. Nah udah gini, lalu kita cutting, lalu posisinya itu sesuai dengan apa yang kita engrave pas awal. Lalu sudah di cutting, kita bisa preview. Itu preview di sini tuh maksudnya kita melihat gerakan dari si CNC lasernya. Cuman kan di sini aku cuma membahas tentang software. Lalu selanjutnya langsung saja kita lihat proses di CNC lasernya. Yang mana gunanya itu untuk memotong apa? Kalau di prodi kita punyanya cuma untuk memotong untuk memotong akrilik. Sedangkan untuk di luar itu macam-macam lah, bisa untuk memotong besi, kayu dan lain-lain. Tapi untuk di prodi kita cuma punya akrilik. Oke. Terus kita masuk ke desainnya dulu aja. Nah untuk di sini kalian pakai engrave kan? Dibikin engrave.
Nah, kalau dibikin engraf, teman-teman bisa dimulai dari ini, kan ada garis terluar. Ini teman-teman bikin transparan terlebih dahulu. Kenapa dibikin transparan? Karena yang teman-teman butuh untuk dibikin engraf itu cuma yang automation 25 ini aja. Nanti kalau teman-teman nggak di transparan, nanti otomatis bakal ikut ke engraf, sedangkan teman-teman nggak butuh itu gitu. Nah oke, kalau udah dibikin transparan, teman-teman blok tadi ini, di blok keseluruhan meskipun tadi dibikin transparan tapi ikut di blok, biar itu nanti bakal menentukan dari ukuran desain teman-teman gitu. Nah kalau udah gini, ini bukanya Corel Draw atau Corel Laser? Ini udah laser. Ini kok udah laser? Masih. Kalau sini nggak muncul ya? Sini harusnya ada fitur tambahan kalau Corel Laser. Ini tadi ada ya. Tadi ada sebelum di kelas dulu terus di bawah. Tadi ada kan? Masa slip langsung nggak ada? Ini aku tutup dulu ya di set. Nggak mau ya. Yang mana ini? Bukan ya? Pak, nggak save tadi ya? Nggak mau ya? Kalau enggak, ini aja lah, aku bikin agak ngasal, sorry ya. Nah, misalkan gini lah. Dari udah kalau kota ini kita di samping dari atas juga. Ya mungkin segini lah ya. Nah misalkan gini lah. Nah ini untuk garis terluar, teman-teman itu dulu di transparan, yang ini juga dibikin transparan. Terus ya. Nah, apa nih? Kalau udah di blok, terus teman-teman masuk ke ini, ada pilihan engrave atau cutting. Sebenarnya teman-teman nggak harus milih engrave kalau meskipun mau engrave, karena di sini bisa dirubah ya, di sini mau engrave, cutting atau marking. Nah karena di sini mau engrave, jadi pilihnya engrave. Sini nggak usah diubah-ubah lagi. Nah untuk di sini bisa diperhatikan, ini bisa dihubungkan terlebih dahulu untuk kabel USB-nya. Ini ada berapa sih? Kalau teman-teman sudah menyambungkan, di sini kan ada X sama Y. X sama Y di sini tuh bakal menggerakkan dari nozzle yang ada pada mesin laser cutting. Nah, sebelum teman-teman melakukan laser cuttingnya, teman-teman paskan terlebih dahulu akriliknya. Misalkan, nah di sini teman-teman bisa lihat juga, di sini ada garis bekas potongan sebelumnya. Nah, karena ini garisnya kan lurus kan, bukan bekas kayak potongan gerinda yang nggak rapi gitu, itu bisa teman-teman jadikan patokan. Nah bisa teman-teman pojokkan kayak gini. Ini kan ada sisi pojok sini juga bisa,
dimepetkan lah biar lebih rapi. Nah kalau udah gini, ini kalau teman-teman ini titiknya ini teman-teman geser, otomatis itu akan menggerakkan titik koordinat dari si nozzle lasernya. Nah ini kita cari tempat yang masih kosong. Coba review. 10 cm. Ya tadi kita itu 10 kali 7 ini. Bos kene wae yang besar wae. Ojo. Bisa digolain aja atas. Sebelah. Atas mepet kayak segitiga gitu. Sing kene apa Sing bawah ini. wis segitiga atas. Terus. Sini mana? Nisor ke situ. Nah, wes samping kiri. Yo, ya. Berat gitu. Nah, kalau teman-teman udah menentukan titik koordinatnya, teman-teman bisa lakukan preview. Nah, preview ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui ruang kerja yang bakal teman-teman potong gitu. Nah, kalau semisal teman-teman kalau starting ini, jadi teman-teman itu bakal langsung melakukan engrave ataupun cuttingnya tersebut. Kenapa lasernya nggak nyala? Karena emang di sini belum dinyalakan. Kalau semisal sudah dinyalakan, nanti teman-teman starting otomatis akan menyala. Oke, di sini bisa di cancel dulu aja. Nah, kalau udah bisa langsung di engrave. Oh iya, untuk kecepatan pemakanannya teman-teman pakai bro, berapa kira oleh 200 teman-teman bisa pakai 250. Nah kalau udah di settingnya benar, teman-teman bisa nyalakan lasernya di sini. Untuk powernya sendiri, teman-teman bisa setting pada nilai 25. Ini untuk engrave. Nah, kalau udah, teman-teman bisa mulai starting. Tapi ki bener Ini untuk pas laser. ini ki apa? Kita ngerti. Langsung. Nah ini kan udah untuk engrave-nya. Kalau udah, teman-teman bisa kembalikan posisi yang tadi di transparan kembali seperti semula. Bisa kalau mau cepat bisa langsung diunduh. Nah kalau udah, yang tulisan tadi bisa teman-teman transparan, dibikin transparan. Kalau nggak mau dibikin,
nggak mau hilang, dibikin transparan, di delete aja gitu. Nah nanti kalau udah teman-teman blok lagi. Apa ya kode garisnya? Udah bisa langsung di blok. Terus kalau udah bisa di cutting. Kalau cutting teman-teman bisa pilih kecepatannya yaitu pada 6 mm per second. Di sini nggak perlu diubah-ubah lagi. Untuk titik koordinatnya tadi nggak perlu diubah-ubah juga. Nah untuk ini bisa dimatikan terlebih dahulu. Untuk lasernya teman-teman cek apakah titiknya sudah benar. Bisa teman-teman starting. Kelamaan ya, sorry. Nah, kalau posisi lasernya mati, teman-teman bisa bikin lebih cepat lah pergerakannya. Nah, ini aku bikin kecepatan di 70, aku starting. Nah, kurang lebih nanti bakal kayak gitu. Pergerakannya udah benar, kalau dirasa udah benar, teman-teman setting lagi kecepatannya di 6. Dan sedangkan untuk powernya sendiri dibikin 35. Oh ya, di sini juga ada tombol untuk menaik turunkan dari meja kerjanya. Jadi misal ini kalau terlalu turun bisa teman-teman naikkan. Nah, kenapa ada pengaturan kayak gini? Soalnya itu juga bakal mempengaruhi power dari teman-teman gunakan. Jadi kalau misal sekarang kan pakainya 35, kalau teman-teman bikin mejanya terlalu turun banget itu bisa jadi 35 tuh nggak memotong si akriliknya, bisa jadi gitu. Oke, kalau udah powernya udah nyala, udah benar semua settingannya, bisa langsung teman-teman starting. Wah, potong ternyata. Tadi nggak tahu kenapa bukan gitu ya. Memang potong. Saya ngebak ya sih, Mas. Nggak tahu kenapa aja di blok nggak mau hilang tapi. Sorry ya, tadi nggak tahu kenapa. Emang semuanya nggak tahu. Ya pokoknya teman-teman paham lah kurang lebihnya. Ini udah selesai, bisa teman-teman matikan lasernya terlebih dahulu. Lalu bisa di tarik. Udah jadi. Oke, kurang lebih kayak gitu. Bisa lanjut ke kelompok selanjutnya, minta tolong dipanggil.